Salah satu pentolan relawan Degaja dari Banjar tersebut, Amok Lojor, berharap di pemilu 2024 ini Pak Degaja kan naik ke provinsi. Mudah-mudahan kita punya suara lah untuk beliau. Figur Degaja yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar sudah harga mati bagi mereka untuk mengawal sampai menjadi legislator di DPRD Provinsi Bali kelak. Jangan lupa subscribe. Kami sudah berkomunikasi di antara Kakak Amok, Pak Gede Sedia sudah rutin berkomunikasi dan berkomunikasi dengan kami. Bangunlah kita komitmen bersama. Ada beberapa dari partai-partai lain yang kenal akrab dengan saya. Kenapa saya harus memilih Degaja? Karena kita komitmen bersama adalah untuk memenangkan Pak Degaja. Karena komitmen beliau jelas untuk masyarakat dan rakyat yang ada di Bali, khususnya yang ada di Jangan lupa subscribe. Pemilu legislatif Pileg 2024 masih sekitar 2 tahun lagi, tetapi pencitraan figur sudah mulai bergerak kompetitif, misalnya di Kota Denpasar, khususnya di Desa Daupuri Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Menariknya, inisiatif justru datang dari pentolan warga di Banjar Batu Bintang. Mereka memastikan komitmen mendukung penuh Made Mulyawan Arya, sarjana ekonomi magister hukum, yang populer dikenal dengan panggilan Degaja. Lebih dari itu, sikapnya juga jelas dan lugas, yaitu menutup peluang figur lain untuk mendapatkan suara konstituen dari lingkungan Banjar ini. Itulah yang diyakinkan sejumlah pentolan warga Banjar Batu Bintang kepada Denpasar TV Channel. Yang pasti mereka sepakat menggelar deklarasi keberadaan relawan Degaja Banjar Batu Bintang. Salah satu pentolan relawan Degaja dari Banjar tersebut, Amok Lojor, berharap Degaja bakal lolos dalam pemilu legislatif 2024 menuju DPRD Provinsi Bali. Ini kegiatan hari ini pada tanggal 29 kita pengukuhan relawan Degaja. Awalnya memang kita ini orang-orangnya Pak Degaja, kita loyalisnya Pak Degaja. Maka kebetulan Pak Degaja ini dia akan naik ke provinsi, otomatis kita adik-adiknya sini kita mendukung beliau. Ini inisiatif dari rekan-rekan semua adik-adik yang sini, yang mereka itu senang dengan figurnya Pak Degaja. Beliau merakyat, ya, beliau tidak pernah jauh dari mereka. Jadi dari teman-teman ini dalam artian itu tidak pilih kasih, jadi yang bergaulnya ke atas ya. Kalau beliau tidak bergaulnya dia ke bawah, ke atas, ke tengah, ke semua beliau rangkul semua. Itu yang kami suka dan kami cintai beliau. Di pemilu 2024 ini Pak Degaja kan naik ke provinsi. Mudah-mudahan kita punya suara lah untuk beliau. Dan beliau juga bisa masuk di provinsi. Naik. Hari ini di kegiatan kita ini sementara ini untuk pengukuhan pelantikan relawan Degaja. Ya, kita mungkin dari pintu ke pintu kita akan sosialisasi, inilah calon kita ya. Mudah-mudahan adik-adik ini bekerja semaksimal mungkin dari pintu ke pintu, dari keluarga dulu, dari pintu ke pintu, door to door, untuk mensosialisasikan inilah jagoan kita, inilah kita yang unggulan kita, Made Mulyawan Arya. Tokoh Banjar Batu Bintang lainnya, Nyoman Mardike, bahkan lebih kencang menyuarakan sikapnya. Figur Degaja yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar sudah harga mati bagi mereka untuk mengawal sampai menjadi legislator di DPRD Provinsi Bali kelak. Apakah dengan begitu peluang figur lain untuk mendapatkan suara politik sudah terkunci?
Berikut kutipan percakapan dengan Nyoman Mardike yang juga Kepala Lingkungan Banjar Batu Bintang. Sebelum menyaksikannya, jangan lupa klik subscribe, share, like, dan komen Denpasar TV Channel. Sekali lagi, subscribe Denpasar TV Channel. Saya ceritakan kronologis dulu ya, keberadaan relawan ini. Jadi relawan ini berawal daripada simpatisan Pak D. Gajah terlebih dahulu. Jadi beliau sudah kenal cukup lama, cukup akrab dengan Pak D. Gajah dan juga cukup tahu kiprahnya seperti apa. Hanya saja belum terbentuk secara struktur dalam bentuk relawan. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sempat berdiskusi, berembuk bersama-sama karena momentumnya adalah momentum pemilu 2024 yang kita dapatkan informasi bahwa Bapak Made Mulyawan Arya SMH atau Pak D. Gajah akan maju ke provinsi sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Dan kami dari dusun atau Banjar Batu Bintang yang kebetulan kenal akrab dengan beliau mencoba menyikapi dalam bentuk struktur relawan yang memang betul nanti akan diresmikan oleh Pak D. Gajah. Nah, semangat kami, kenapa kami mendukung beliau, itu penting bagi kita semua. Jadi karena seperti apa yang sudah pernah kita diskusikan, karena Pak D. Gajah ini cukup komitmen ketika bersolidaritas dengan kawan, berkomitmen ketika bersolidaritas dengan masyarakat, berkomitmen ketika dia akan jadi, saya yakin, untuk membantu masyarakat, kelompok-kelompok dari masyarakat yang menengah ke bawah sekalipun. Maka dari itu pada tanggal 29 Mei 2022 ini kami memberanikan diri melakukan proses deklarasi pengukuhan relawan D. Gajah Banjar Batu Bintang Desa Daupurikelot. Nanti perkembangan berikutnya mekanisme kerja kami adalah mekanisme door to door, mekanisme ke komunitas-komunitas yang ada di wilayah Desa Daupurikelot. Tidak berhenti pada saat deklarasi atau pengukuhan ini saja. Ini penting ya bagi kami, nanti kami akan juga sampaikan dalam forum deklarasi nanti. Ada hal-hal yang secara mendasar siapa seorang figur Mulyawan Arya ini seperti yang kita ketahui bersama, agar publik mengetahui hanya mengetahui D. Gajah, tetapi apa kiprahnya, kita ya yang sebagai relawan bertugas untuk mensosialisasikan seorang figur D. Gajah seperti apa. Nah, saya banyak mengenal tokoh-tokoh politik di Bali, bahkan di Indonesia banyak saya kenal, tetapi kenapa kita mengambil pilihan, itu yang penting. Karena seperti yang saya dari awal sampaikan bahwa komitmen itu penting. Ketika kami sudah berkomunikasi di antara misalnya Kakak Amo, Pak Gede Sedia sudah rutin berkomunikasi dan berkomunikasi dengan kami, bangunlah kita komitmen bersama. Ada beberapa dari partai-partai lain yang kenal akrab dengan saya. Kenapa saya harus memilih D. Gajah? Karena kita komitmen bersama adalah untuk memenangkan Pak D. Gajah, karena komitmen beliau jelas untuk masyarakat dan rakyat yang ada di Bali, khususnya yang ada di Denpasar. Dan kita sudah tahu kerjanya seperti apa, kinerjanya dan track record kepada masyarakat seperti apa. Itulah pilihan yang kita jelas, tegas, dan lugas. Kita berkomitmen sebagai relawan D. Gajah Banjar Batu Bintang. Secara formalitas kami tidak menutup secara formalitas, tapi silahkan jalan sendiri. Tidak kami koordinasikan secara tim. Ini komitmen, karena menyangkut komitmen itu tidak bisa ditawar. Sekali kita sudah melangkah, pantang untuk mundur. Dan itulah yang kita laksanakan sebagai bentuk solidaritas kami dan komitmen kami. Kalau ada partai-partai lain dengan mengusung yang kami tidak menutup. Saya sebagai kepala dusun tidak boleh menutup, tetapi kami tidak akan bekerja untuk calon yang bersangkutan. Ada semacam fakta integritas ya? Kita bicarakan dengan beliau nanti apakah perlu fakta integritas dalam menyatakan komitmen itu, karena kami belum berkoordinasi dengan beliau apakah fakta integritas itu diperlukan dan sebagainya. Mungkin nanti sebentar lagi saya secara pribadi akan berkomunikasi dengan Pak D. Gajah apakah diperlukan fakta integritas kepada kami yang memang sudah berkomitmen. Itu belum bisa kami jawab sekarang karena kami belum berkoordinasi dengan beliau. Jangan lupa subscribe,